Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam kepada seluruh sahabat Kecomania dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga rezeki-rezeki yang mengalir dan berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kembali berjumpa bersama Pak Cuy, yang pastinya di channel Kicauan Pak Cuy. Kita coba membuat video tentang dunia lomba, dan pastinya malam ini kita coba membahas masalah ataupun tentang peserta lomba. Nah, kalau cerita masalah peserta lomba, para sahabatku semua, ini sebenarnya sangat luas penjabarannya. Tapi kita coba kita ambil yang singkat-singkatnya saja, yang memang sering kita lihat dan sering kita dengar dan sering kita saksikan. Seperti apakah peserta lomba kita di saat berlangsungnya suatu penilaian di gantangan. Oke. Saya beberapa kali ikut melakukan pantauan-pantauan terutama terhadap para peserta lomba di beberapa event di saat saya menjadi seorang micro channel ataupun MC, pembawa acara. Sangat terlihat jelas para sahabatku semua gimana keadaan saat berlangsungnya penilaian peserta lomba di saat mereka tuh melakukan ataupun membuat suatu suasana yang terkadang tidak nyaman, terutama untuk seorang tim penilai atau seorang juri. Nah, di sini yang harus benar-benar kita bahas, yaitu di saat penilaian itu berlangsung, yang harus diperhatikan oleh seorang peserta lomba ketika mereka diundang masuk untuk kelas-kelas yang akan diperlombakan. Nah, di saat mereka tuh diundang masuk ke gantangan dengan membawa gacuan mereka, nah di saat mereka tuh menggantang burung, turun dan keluar dari areal perlombaan, yang sering saya perhatikan, awal dari penilaian, para peserta lomba sudah melakukan suatu keributan. Keributan yang seperti apa? Langsung mendoktrin terhadap burung-burung mereka. Burung-burung para peserta lomba. Dengan suara-suara yang terdengar keras, lantang. Bahkan sampai ada suara-suara yang bersifat intervensi terhadap juri. Itu yang selalu saya dengar dan itu yang selalu saya lihat. Jadi terkadang seorang juri ataupun tim penilai, mereka itu merasa kenyamanan sudah mulai terasa, ketidaknyamanan tadi itu di saat mereka tuh menilai. Kenapa? Karena awalnya saja begitu ganteng keluar langsung suara-suara teriakan yang kita dengar. Nah, awalnya saja sudah mengganggu kinerja juri. Gimana nanti di tengah di akhirnya? Nah, itulah yang harus bisa dirubah pola pikir, sikap seorang peserta lomba untuk bisa memberikan ataupun menciptakan suasana yang bisa kita nikmatin bersama. Tapi nyatanya memang belum bisa ya sampai saat ini. Banyak orang bilang susah itu Pak Coy. Berat itu diciptakan. Lagi mana juga keinginan para peserta lomba terhadap juri yang melakukan penilaian. Para peserta lomba juga berharap apa yang dilakukan penilaian oleh tim penilai harus benar-benar menurut kriteria yang
diinginkan oleh peserta lomba. Baik itu dari rotasi, dari pantauan, jujur amanah. Nah itu kan keinginan peserta lomba. Juri punya juga dong keinginan terhadap peserta lomba. Gantung burung, turun, keluar, ayo kita nikmatin. Tapi untuk saat ini belum bisa tercipta hal yang seperti itu. Bergemuruh, hiruk pikuk. Terutama di kelas yang sangat-sangat yang berkaliber lah, saya bilang. Kelas murai batu, kacer, yang mendominan suara-suara kericuan itu terasa. Bahkan itu suara-suara peserta lomba yang lebih menonjol. Suara roll tembak, speed rapat. Yang kita harapkan kan sebenarnya kan kita mendengarkan suara kicauan kita. Suara isiannya, roll tembaknya, speednya, volumenya. Tapi tertutup karena suara-suara kita sebagai peserta lomba itu. Yang saya sangat harapkan dari peserta lomba di awal penilaian, mari kita buat dulu suasana hening, dalam arti kata teriakan-teriakan kasar, teriakan-teriakan besar, suara-suara mikro yang berlebihan, tolong kita redam dulu. Kita beri dulu kesempatan kepada juri-juri kita untuk bisa menilai dan mereka bisa bekerja secara fokus. Sudah pasti tanpa ada suara-suara yang berlebihan dari peserta lomba bisa memaksimalkan kinerja para tim penilai. So pastinya kita sebagai peserta lomba juga mengawasin kinerja mereka, baik itu dari rotasi mereka, pantauan mereka terhadap burung di atas gantangan. Kemudian yang saya bilang kemarin, jeda waktunya. Di situ bisa kita awasin. Tapi kalau yang hanya kita dengar suara-suara teriakan aja, terakhir yang muncul emosional aja yang tercipta. Kita ikutin apa kemauan kita sebagai peserta lomba. Jangan dulu kita suges, jangan dulu kita intervensi juri-juri di saat mereka melakukan penilaian. Di awal aja terkadang udah muncul intervensi-intervensi terhadap burung kita yang ada di atas gantangan. Ya itu ditahan dulu para sahabatku. Gimana mau tercipta suasana yang kondusif? Penilaian yang benar-benar profesional. Kalau para juri-juri kita juga terganggu kan? Saya katakan seperti ini bukan berarti tidak ada peserta lomba itu yang bisa mendengar, menikmati, melihat. Ada. Tapi tidak terlihat. Yang terlihat itu hanya suara gemuruh. Apalagi kelas-kelas kacer murai batu yang full gantangan. Waduh. Meriah woi suaranya. Cetar membahana. Roll tembak, speed, durasi, volume, semua dari suara-suara kicauannya. Itu katanya spontan. Kalau saya selalu tanya, spontan Pak Coy, katanya. Oke, boleh spontan. Tapi jangan diulang-ulang lagi. Yang spontan sekali, oke, masih tahap batas wajar. Spontanitas dari diri kita. Tapi kalau diulang-ulang terus, itu bukan lagi spontan. Itu udah mengarah bisa jadi ke intervensi. Tapi itulah yang harus memang kita bisa ngerubahnya dari seorang peserta lomba. Kapan lagi hobi kita ini di saat kompetisi seni suara burung berkicau bisa kita nikmatin. Yang ada hanya gurul-gurul aja di hati kita. Nanti kalau selesai lomba, gimana nggak ribut kami Pak Coy? Juri aja tidak bisa memantau burung kami.
melakukan kecurangan. Itu kan duga-dugaan yang nggak beralasan sih sebenarnya. Ya kita juga tidak tahu juri itu melakukan kecurangan. Siapa yang tahu? Kita tidak tahu. Karena pada dasarnya juri itu, ya itu tadi saya bilang katakan, pegang papan penilai, pegang ballpoint, melihat ke atas, ya itu sebatas kita tahu. Tapi kalau melakukan kecurangan, siapa yang tahu? Mereka lah yang tahu, para juri-jurinya. Dan orang-orang yang mengajak kong kali kong. Selebihnya, kita hanya bisa melihat burung-burung kita bekerja. Itu pun tidak akurat kita melihatnya. Apalagi mendengarkan suara-suara isiannya. Sedang juri aja pun terkadang bingung kok. Mereka tuh melakukan penilaian dengan irama lagu. Gimana mereka mau bisa mendengarkannya? Kalau suara gemuruh-gemuruh kita itu terlalu berlebihan. Buyar semuanya. Nah itu. Nah di sini saya hanya sedikit memberikan saran dan juga mungkin bisa motivasi buat rekan-rekan peserta lomba. Awal penilaian, ayo kita beri kepada tim penilai untuk melakukan penilaian tanpa ada suara-suara yang berlebihan. Biar mereka juga enjoy dalam menilai, tidak ada tekanan-tekanan. Kita jaga betul dong sikap kita, suara kita. Katanya datang karena hobi, menang karena hoki, kalah belum rezeki. Saya khawatir ini cuma kiasan-kiasan aja, kata-kata seperti ini. Legowo. Bukan berarti tidak ada yang legowo. Bukan tidak ada berarti yang datang karena hobi itu ada. Karena silaturahmi dia mungkin datang ke event itu. Tapi kalau di awal saja para peserta lomba sudah memberikan suasana yang tidak nyaman terhadap juri-juri kita di saat mereka tuh melakukan penilaian, mau gimana hasilnya bisa maksimal? Mau gimana kita tahu kinerja burung kita tuh seperti apa? Ayo beri dong kepercayaan terhadap juri. Kita datang ke suatu event yang dilaksanakan oleh event organizer karena kita tuh merasa yakin dan percaya terhadap juri yang akan ditugaskan di suatu perlombaan itu. Kecuali kalau kita tidak percaya, tidak mungkin kita mau datang. Kalau ada indikasi kecurangan di situ terhadap juri-juri kita. Tapi yang saya harapkan di suatu perlombaan itu tadi, jangan di awalnya saja sudah melakukan teriakan-teriakan. Ngeri loh, oh saya lihat. Kalau di event-event lomba. Apalagi yang memang lomba yang berkelas, event yang besar. Yang kebetulan misalnya di Murai Batu ataupun di Kacer, full gantangan. Wih. Tapi saya juga pernah melihat dan menyaksikan sendiri ketika saya menjadi MC. Waktu itu di Liga BNR seri pertama itu di kelas Kacer utama. Di situ nyaman, terasa menikmatin. Bahkan itu diakui oleh peserta lomba. Awalnya begitu nyaman, dinikmatin. Di pertengahan ada suara-suara tapi tidak menyeluruh. Begitu di akhir pun sebegitu juga. Kalau mau dimuntahkan suara-suara itu di saat penilaian sudah berakhir. Muntahkan aja. Lepaskan aja suara-suara yang tertahan di hati kita. Padahal yang diharapkan peserta lomba itu kan simpel aja sih. Yang diharapkan peserta lomba ya sahabat. Juri harus benar-benar profesional, jujur, amanah, benar-benar memantau kinerja burung dan rotasi. Kan itu yang diharapkan para peserta lomba. Kalau kita tanya juga ke juri yang mereka minta itu simple juga. Tolong tenang dulu peserta lomba.
Jangan beri tekanan-tekanan dulu ke kami, biar kami itu melakukan penilaian sesuai dengan ilmu yang kami dapat, dengan penerapan-penerapan dari induk organisasi mereka. Nah, itu baru benar. Awalnya saja peserta lomba hampir di semua kelas, kecuali di kelas kolibri, di kelas konin, di situ saya bisa menikmatinya. Burung kecil tapi pesertanya gede-gede tapi bisa sportif. Apalagi kelas-kelas yang kelas berat lah saya bilang, kelas murai batu, kacer, full gantangan. Jadi banyak terakhir suara-suara sumbang, udah gitu perbincangan-perbincangan di luar. Ya gimana nggak banyak suara-suara yang negatif. Peserta lombanya aja belum apa-apa udah negatif juga sama jurinya. Jadi di sini saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan Kicau Mania, terutama peserta lomba, ayo kita benahin ini. Walaupun banyak yang bilang tidak akan mungkin bisa Pak Coy. Apa yang nggak mungkin di dunia Tuhan ini? Kalau memang ada kesadaran kita, ada kemauan kita. Nah itu yang harus ditanamkan di diri kita. Di awal lomba begitu gantang, begitu kita keluar dari pagar pembatas. Ayo tenang dulu kita. Kita saksikan bersama penilaian seorang juri. Kalau menyalah penilaian mereka menurut kita, tidak memantau secara maksimal, rotasinya acak-acakan, baru jumpain event organizer-nya, jumpain korlatnya, pertanyakan kenapa ini bisa terjadi. Kami tidak mau seperti ini. Pantau semua burung kami, jangan sembrono-sembrono melihat burung hanya sebatas ngelihat. Itu seharusnya. Ini belum apa-apa nanti di awal aja udah kadang katanya sampai memaki juri. Juri juga manusia, punya perasaan mereka. Jadi gimana untuk mensinkronkan juri dengan peserta lomba? Ini dua elemen yang tak bisa dipisahkan ini. Ya sama-sama saling menghargai dong. Peserta lomba juga menghargai di saat mereka tuh menilai burung Anda yang digantang di atas gantangan. Dan juri juga menghargai Anda sebagai seorang peserta lomba. Anda membeli tiket, itu harus bersama-sama menghargai. Apa yang diharapkan peserta lomba terhadap tim penilai, jujur amanah, memantau kinerja burung dengan secara maksimal, rotasi yang benar, sebaliknya pun seperti itu juga. Juri juga berharap hal yang sama. Mereka cuma minta aja, jangan teriak. Biar kami bisa fokus. Tapi kebanyakan saya lihat awalnya aja udah bergemuruh. Ya seterusnya lah itu sampai habis penilaian. Hiruk pikuknya aja yang ada. Paling ada nanti panitia penilaian di stop. Barulah diam di situ para peserta lomba. Begitu penilaian dimulai, mulai lagi. Berarti kan kesadaran yang kurang. Terakhir lotaplah situ. Hajarlah situ penilaian. Baru muncul prasangka-prasangka tadi. Yang tidak dipantau lah burung saya, tidak dilihat lah. Mata juri tak kemana-mana, tak benar. Jadi nggak bisa kita salahkan semuanya ke juri. Harus introspeksi juga kita sebagai peserta lomba. Udah benar nggak kita? Kita aja juga melakukan keributan di saat penilaian awal. Gimana kita mau benar? Yang benar itu kita nyantai aja dulu. Kita percaya sama juri, ya udah, biar aja dia nilai. Nah, di sini saya hanya sebatas memberi masukan dan motivasi aja.
saya bisa seperti ini berbahasa karena saya juga memang seorang kicomania. Tapi itu tidak akan mungkin saya lakukan lagi hal yang seperti itu. Kadang miris saya. Dia juga juri pun susah menilai saat ada keributan. Apa yang mau didengar dia? Walaupun mereka tadi bawa gantangan. Kita yang jauh tuh gimana? Yang malah tak dengar lagi. Yang kita dengar suara sebelah kita. Ke sebelah sini kita dengar juga. Ke depan kita tengok lebih bergemuruh lagi. Itu yang harus kita rubah para sahabat semua. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini, ya bukan berarti ini menjatuhkan harga diri seorang peserta, tidak. Ini hanya sebatas motivasi. Dan ini hanya sebatas untuk memberikan rasa kepedulian saya terhadap dunia kicau. Saya juga merasa terpanggil untuk membuat video ini berulang-ulang supaya dunia kicau kita ini bisa dilihat dengan begitu indah, begitu kita nikmatin, dan begitu sangat tertib kondusif. Oke, sampai di sini dulu teman-temanku semua. Di lain waktu nanti saya coba nanti buat video-video lagi tentang dunia lomba. Saya ucapkan selamat beristirahat, mudah-mudahan para kicomania bisa menciptakan suasana yang tertib, sportif, dan kondusif. Terima kasih, saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania, salam sportif, tertib, dan kondusif. Semangat. Yes.